2, 3, tarik. Sekuat-kuatnya. Kalau ada bapak dan ibu punya masalah dengan syaraf, tulang dan otot, ini sakit banget ini. Sakit banget, ya. Bahkan mungkin bisa kram. Dan kalau ini terjadi, tidak apa-apa, terusin aja, nggak usah khawatir, nggak bakalan apa-apa. Jadi kalau sakit terusin aja, ya. Tentunya dengan gerakan yang alamiah ya, perlahan, jangan langsung spontan, ya. Nah, jadi tadi ditarik, kalau sudah agak kuat dikendorin, Zat. Kalau udah agak kuat dikendorin. Kita ulang lagi ya, siapa ya? 1, 2, 3 tarik. Sekuat tenaga, ditarik sekuat tenaga. Kalau nggak kuat kendorin. Ini Masya Allah, kalau bapak dan ibu punya anak-anak yang masih di bawah 20 tahun, lakukan gerakan ini bisa nambahin tinggi badan. Saya punya mitra di Bontang, umurnya 52 tahun, lakukan gerakan ini 2 bulan, tinggi badannya nambah 2 cm. Gak masuk akal, umurnya udah 52 tahun. Secara ilmiah sudah tidak bisa. Kenapa? Gerakan seperti ini, tulang bapak dan ibu itu terdiri dari servikal, toraks sampai lumbar. Itu kan bertumpuk-tumpuk ya. Kalau belajar sama saya pakai otak. Nah, jadi saya bilang tulang, dibayangin tulang bertumpuk-tumpuk, kebayang ya? Kayak tulang leher ayam, kebayang ya? Nah itu kan di antara sambungan-sambungan itu ada namanya tulang rawan. Dengan gerakan kayak gini, tulang rawannya dia bergerak atau mengembang. Ya, Masya Allah, kalau bapak lagi melakukan rutin ini bisa nambahin tinggi badan. Ya, dan insya Allah segala apapun penyakit yang hubungannya dengan syaraf otot dan tulang, insya Allah clear, selesai, gampang ya. Nah, tetapi gerakannya ini yang lebih optimal dengan nafas. Ya, nafasnya tariknya dari hidung sekuat-kuatnya dan nggak boleh spontan, alamiah saja nariknya. Dan nanti kalau sudah tak kuat, dibuat nafasnya juga perlahan-lahan. Dipahami ya Pak? Perlahan-lahan, nggak boleh tarik, buang. Itu nggak boleh ya. Jadi perlahan-lahan sesuai dengan gerakan tubuhnya. Bisa dipahami? Bisa dicoba dengan nafas? Bisa dicoba dengan nafas ya. Relax dulu, santai, lemesin dulu badannya, lemesin, relax, santai. Oke, turun dulu nafasnya. Kalau sudah siap, yang ketiga, tarik nafas sekuat-kuatnya, tarik tangan dan kakinya sekuat-kuatnya, tahan selama-lamanya. Kalau sudah tak kuat, dibuang perlahan-lahan, nafasnya lewat mulut, perlahan-lahan juga sambil dikendorin semua tarikan tangan dan kakinya. Bisa dipahami ya? Baik. Atur dulu nafasnya, relax, santai. Yang ketiga, kalau sudah siap, tarik ya. Siap, siap. 1, 2, 3, tarik. Tarik sekuat-kuatnya tangannya ke atas. Ini tarikannya belum maksimal. Kalau maksimal dia sampai bergetar badannya, sampai gemeteran. Berarti maksimal tarikannya ya. Jadi gak usah khawatir sakit betisnya, pinggangnya atau otot punggungnya, gak usah khawatir. Kalau sudah gak kuat, dikendorin. Kalau masih bisa maksimal, ditariknya tarik terus ya. Nah, lakukan gerakan ini minimal 3 kali, ya, maksimal 9 kali gerakan. Ya, 5 kali atau 7 kali atau maksimal 9 kali. Ini gerakan pertama. Oke, gerakan kedua, tangannya dimasukkan ke dalam kepala. Dua-duanya Pak. Kakinya diangkat, ditekuk sampai tumitnya nempel ke pantat. Ya, oke. Bisa ya? Bisa? Kedua kakinya dibuang ke kanan, kepalanya dibuang ke kiri. Dibuang ya, bukan digerakkan. Jadi alamiah gerakannya. Ini seperti terus gitu, putar. Bisa? Lemesin, jangan ada yang kaku. Kepalanya dibuang ke kiri, kaki kedua dibuang ke kanan. Kepalanya ini tangannya nggak usah, tangannya ditahan. Lemes. Tangannya nggak usah. Kepalanya jangan dibuang, lehernya. Oke, 1, 2, 3. Tangannya nggak usah, tangannya di bawah. Nah, di bawah kepala, tangannya nggak usah ikut gerak, lehernya aja. Oke, bisa ya. Selanjutnya sebaliknya, dibuang ke kiri, kepalanya ke kanan. Jadi dibuang ya, jangan digerakkan. Kalau digerakkan dia nggak alamiah.
Dengan melakukan gerakan ini, insya Allah nanti ya tulang belakang yang skoliosis yang bentuknya C, ya, atau bengkok seperti huruf S, dengan rutin melakukan gerakan ini, insya Allah nanti tulang belakangnya bisa lurus kembali. Masya Allah ya, jadi gerakannya sederhana. Bisa ya? Tangannya jangan ikut, yang digerakkan lehernya. Tangannya nggak akan berpengaruh kepada apa-apa. Oke, bisa diulangi? Lemes, jangan dikakuin. Lemes. Kepalanya dibuang ke kanan. Dibuang Pak, bukan digerakkan. Dibuang. Lemes kembali. Nah, gitu ditahan. Nah, gitu ya. Terus dirasakan di bagian itu. Ya, jangan balik lagi. Ya, ditahan dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, bisa ya? Nah, nanti bergantian. Lakukan gerakan ini yang sama juga dengan nafas. Saat kembali dulu ke tengah. Oke, lemas, relax. Tumitnya ke pantat. Ya, di bawah kepala tangannya. Ya. Lemas aja Pak, tidurin aja deh. Nah, gitu. Kalau Bapak angkat jadi kaku kan? Iya. Lemesin aja. Nggak akan merasa sakit kok, insyaallah. Oke, lemes. Kepalanya ke kanan dulu ya, ke kanan saya ini ya. Kepalanya ke kanan saya. Kedua kakinya ke kiri ya. Lemes ya, dengan nafas. Jadi saat ambil nafas langsung dibuang. Bukan digerakkan, tetapi dilepas gitu ya. Bisa ya? Kalau sudah siap, gerakan ketiga dimulai. Kalau sudah dibuang, ditahan, jangan balik lagi. Ditahan dulu beberapa saat. Kalau sudah nggak kuat, baliknya pelan-pelan, nggak boleh buru-buru. Jadi semua gerakannya alamiah, tidak ada yang dibuat-buat. Bisa dipahami ya? Oke, kita mulai. Tarik nafasnya tetap pakai hidung, ya. Buang nafasnya nanti pakai mulut. Saat tarik nafas langsung dibuang, jatuhin. Ditahan dulu beberapa saat. Kalau sudah nggak kuat, kembali kepada posisi semula seperti ini, ya, sambil dibuang nafasnya pelan-pelan. Oke, bisa ya? Kita coba ya. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3, Pak. Kalau sudah nggak kuat, kembali ke tengah, buang nafasnya pelan. Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini ya. Kulitnya terus di pantat ditempelin. Baik, diangkat panggulnya ke atas setinggi-tingginya. Angkat Pak. Angkat. Terus angkat setinggi-tingginya. Kalau bisa bertumbuh pakai kepala, keren banget. Nah, ini keren banget ya, gitu ya. Oke. Bisa ya? Bisa ya? Kakinya jangan gigit, jangan. Nah, udah. Ratain aja. Terus angkat. Kalau sudah nggak kuat, turun ke bawah. Baik, kalau sudah nggak kuat, turun ke bawah. Nah, gerakan ini juga sama, dilakukan dengan nafas. Saat naik ke atas, tarik nafas sepanjang-panjangnya, ditahan selama-lamanya. Kalau sudah nggak kuat, dilepas nafasnya perlahan-lahan sambil diturunin. Jangan dibanting ya, bahaya ini tulang ekor ini. Jangan dibanting, turun perlahan-lahan. Baik, siap ya? Diulang Pak, sebentar Pak. Instruksi dari saya aja. 1, 2, 3, tarik. Tarik nafas, tahan selama-lamanya. Kalau nggak kuat, buang perlahan-lahan, turunin perlahan-lahan. Bapak dan Ibu sekalian, gerakan ini bisa memperbaiki organ bagian tengah. Ada pankreas, ada liver, ada lambung. Ya, jadi bagus banget ini untuk orang-orang yang punya masalah pencernaan, punya masalah dengan diabetes, ya. Mau diabetes tipe 1, mau diabetes tipe 2, ya, mau dia hipoglikemi, mau hiperglikemi, lakukan gerakan ini. Yang punya masalah dengan liver, ya, Bapak dan Ibu kalau nggak ngapa-ngapain capek, ya, nggak ngapa-ngapain capek itu berarti punya masalah dengan liver. Lakukan gerakan ini, insya Allah nanti bugar lagi, ya. Dan Bapak dan Ibu yang pelor, nempel molor, tetap tidur, gampang ngantuk, ya, nggak ngapa-ngapain, jarang HS, jarang PCA, tapi ngantuk aja. Nah, ini memperbaiki otak Bapak dan Ibu. Gerakan seperti ini, insya Allah nanti pembuluh darah halus, ya. Kalau pembuluh darah Bapak dan Ibu yang besarnya saja sampai ke otak itu terlambat, gitu kan, terhambat, apalagi yang halus-halus. Nah, hampir 80% pembuluh darah ke otak itu yang halus-halus, yang lembut-lembut. Ya, maka kalau makanannya banyak minyak, yang nggak teratur, itu
itulah yang akhirnya membuat sering ngantuk, sering muak. Ya, padahal tidurnya banyak, tidurnya panjang. Nah, akhirnya nanti otaknya jadi malfungsi, ya, jadi malas mikir, nggak cerdas lagi, tulalit, gampang lupa. Nah, gerakan ini insya Allah dia bisa merapikan atau melancarkan peredaran darah ke otak dan dia menguatkan saraf otak. Ya, jadi bagus banget ini dilakukan untuk anak-anak, tapi diawasi, khawatir nanti terlalu semangat malah patah lehernya, gitu ya. Karena gerakan ini tumpuannya kalau di kepala itu bagus banget, berarti dia kekuatan lehernya itu masih optimal. Bisa ya, sama gerakan ini lakukan 3 kali, 5 kali, 7 kali atau maksimal 9 kali. Baik, sudah? Kurang. Tangannya di samping. Telinganya sebelah kanan tempelin ke lantai. Telinga yang ditempelin ke lantai, bukan pipi, bukan tulang pipi. Telinganya yang ditempelin. Sekarang telinganya tekan ke tanah sekuat-kuatnya. Jadi yang ditekan telinganya ya, bukan tulang pipi ini, bukan kening. Jadi telinganya yang ditekan. Kalau gerakannya benar, dia merapikan bagian organ perut, organ bawah perut bawah. Di situ kalau laki-laki ada prostat, ya, ada kolon, ada sigmoid, ada usus halus, ada usus 12 jari, ada kemampuan seksual. Jadi yang sudah mulai dicolek sama suaminya, nabok gitu kan, tidurnya udah bisa, udah mulai dingin. Nah, lakukan gerakan ini. Ini untuk afrodisiak, kemampuan seksual. Ya, kalau perempuan untuk nguatin rahim, ya, untuk bagian perut bawah sampai ke bawah. Selanjutnya nanti gerakannya sama, diganti sebelah kiri Pak, telinga kirinya yang ditekan. Jadi kalau gerakannya benar, yang sakit itu di panggul sini ya, bukan di sana yang sakit, malah di sini yang sakit. Lakukan sesering mungkin sampai nyaman, sampai rasa sakitnya hilang, insya Allah nanti gerak lagi. Nah ini masya Allah ya, mudah-mudahan kalau yang belum menopause bisa tambah panjang haidnya, ya, menunda menopause ini. Ya, karena rata-rata wanita itu menopause rata-rata 60 sampai 65. Di Indonesia itu di bawah 50 tahun rata-rata udah menopause. Ya, dengan gerakan ini insya Allah bisa menunda. Baik, gerakannya sama dengan napas ya. Tarik napas panjang-panjang, tekan sekuat-kuatnya ke lantai telinganya. Oke, siap Pak? Siap tak ya? Ganti yang kanan, atur dulu napasnya, relax, santai. Telinganya ke lantai Pak. Kalau sudah siap, hitungan ketiga tarik napas sekuat-kuatnya, tekan sekuat-kuatnya, tahan selama-lamanya. Kalau nggak kuat dibuang perlahan napasnya, dikendorin tekanannya. Oke, 1, 2, 3, tarik. Yang ditekan telinganya. Jadi kalau salah tekan nanti yang sakit lehernya. Kalau benar tekan telinganya, yang sakit panggulnya. Baik, kalau udah kuat dibuang perlahan, kendorin. Gantian telinga kiri. Gerakannya pelan aja, santai, relax, jangan buru-buru. Baik, atur dulu nafasnya, relax, santai, lemesin, badannya lemesin, jatuhin aja, jangan takut. Kalau sudah siap, tekan telinganya ke lantai sambil tarik nafas sampai panjangnya. 1, 2, 3, tarik, tekan sekuat-kuatnya, tahan. Kalau sudah nggak kuat, buang perlahan, kendorkan. Nah, gerakan ini sama Bapak Ibu, lakukan 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali ya, sampai nyaman itu panggulnya. Nggak ada alasan lagi kalau duduk itu geser kanan, geser kiri. Sampai pinggangnya dengan gerakan ini bisa buat nyaman. Oh ya, satu lagi, gerakan ini juga bisa merapikan fungsi ginjal, ya. Tapi tadi ya, ingat awalannya tadi saya bilang, tetap menu makan dan minum diperhatikan. Bapak dan Ibu kalau menu makan dan minum diperhatikan, ini disimulasi, bagian-bagian ini disimulasi, cuma 5 gerakan ini dia bisa mensimulasi dari otak sampai ke perut. Bagaimana ya? Hafalin 5 gerakan ini aja bisa mensimulasi dari otak sampai ke perut. Baik, cukup. Gerakan terakhir, gerakan di bawahnya, posisi tangan besar. Baik, sekarang yang diangkat, tangannya dilurusin.
Yang diangkat tangannya dilurusin sampai ke atas. Angkat. Enggak. Diangkat. Posisi pusat. Kayak gitu tadi benar. Nah, diangkat. Tangannya dilurusin ke atas. Diangkat. Nah, terus. Jangan naik. Kakinya dilurusin, jangan dipacul. Kakinya dilurusin. Jangan dipacul. Oke. Ini kurang rapat ini. Kurang rapat. Bisa di ini. Nah, yang diangkat. Ini nempel. Lemas. Nah, posisi pusat. Jangan dikakuin. Posisi pusat. Lemas. Lihat ke atas. Nah, naik, pelan-pelan. Naik, terus. Sampai mau masih kaku ini. Ya, belum fleksibel. Bisa kan? Coba naik. Terus, angkat terus sampai tangannya lurus. Terus. Nah, kan beda kan? Beda kan? Baik ya, ini contoh yang baik nih. Baik, kakinya lurus, terus lehernya lanjut Sar. Lihat. Lagi. Lanjut. Masih kaku. Oke, lanjut. Klik videonya. Nah, matanya lihat ke langit-langit. Jadi kalau mau batukin aja, jangan tahan. Ya, ini merapikan pita suara, merapikan esofagus, merapikan tenggorokan, kerongkongan. Jadi yang punya masalah di wilayah atas, ya, ini akan kembali normal. Oke, tunggu nih belum beres gerakannya. Terus mundur. Dahinya tempelin ke lantai. Yang ditekan jidatnya nih, dahi. Dahinya tempelin ke lantai beberapa saat, ya. Ini karena pakai sepatu susah. Duduk sempurna. Duduk simpu. Terus. Tegak. Gerakannya seperti ini bisa ya. Tapi sejalan, nggak boleh putus-putus kayak tadi. Ya, ulangin. Nah, sepatu kayaknya susah kan mungkin. Nah, posisi tangannya cari yang paling pas sampai nanti kalau duduk nggak putus-putus gerakannya. Coba sambil terus sampai duduk, putus nggak tangannya, terus lanjut aja langsung sampai duduk. Kalau kejauhan dia susah ya nanti. Nah, ini ya, bisa ya. Jadi tangannya itu ambil posisi jangan terlalu depan, jangan terlalu belakang. Ya, nanti bapak ibu akan terbiasa sampai dia duduk dia pas banget gitu. Nggak begini-gini nih, nggak gitu. Bisa dipahami ya? Cari posisi tangannya yang pas sampai dia duduk, nggak kehabisan posisi, nggak kehilangan. Nah, ini ya. Saat duduk simpu harus tegak, nggak boleh bungkuk ya, nggak boleh bungkuk, harus tegak. Nah, ini merapikan rongga atasan. Bapak dan ibu di sini ada jantung, ada paru-paru, ada pita suara, ada esofagus, ya, tenggorokan, ada laring, ada faring. Dan gerakannya nggak boleh buru-buru, harus lambat, disesuaikan dengan napas. Nggak boleh 1 kali jalan, 2 kali napas nggak boleh. Sampai duduk, ya, jangan langsung dibuang kalau bisa. Kalau masih panjang, makanya nanti dilatih. Sambil duduk ini masih napasnya ditahan dengan posisi yang tegak. Terus dibuang perlahan-lahan, napasnya lewat mulut sambil dikendorin, tapi badan jangan berubah. Bisa dipahami? Dicoba saja. Dicoba dulu, latihan dulu. Boleh? Coba. 1 napas ya, 1 napas sampai duduk. Lihatnya ke langit-langit ya. Terasa sakit atau gatel di tenggorokan, batukin aja, jangan ditahan. Jangan merem, dibuka. Matanya lihat ke atas. Nah, gitu. Lihat ke atas. Ke atas. Duduk. Tahan dulu. Ininya ya, apa namanya ini, jidatnya yang ditempelin ke lantai beberapa saat, baru mundur. Oke. Tegak, jangan bungkuk, itu bungkuk tuh. Nah, busukkan dadanya ke depan. Jadi manusia normal
tulang belakangnya itu melengkungnya ke depan, bukan ke belakang. Bisa dipahami kan? Yang melengkung itu tulangnya ke depan begitu, jadi bukan begini. Jadi begini, normalnya itu. Kalau dibungkukin nanti masalahnya akan bertambah, bukannya malah sembuh ya. Oke, bisa kita coba ya. Dengarnya dimulai sampai duduk ya. Sepanjang-panjangnya napas, kalau sudah duduk ditahan selama-lamanya, kalau nggak kuat dibuang perlahan-lahan. Itu kan ketiga mulai. 1, 2, 3 tarik. Tarik, tahan sebentar, lihat ke atas. Jangan lama-lama, kalau nggak kuat takut habis napas di jalanan. Tahan dahinya di bawah. Ini belum fleksibel ya, kelihatan banget ya, kaku ya. Kan anak bayi itu napas pakai apa nih? Napas atas atau napas bawah? Napas bawah, yang bergerak perutnya bukan dadanya. Ya, saat bapak dan ibu dewasa seperti ini, napasnya cenderung pakai dada. Ya, dan itu jauh lebih capek. Ya, lebih optimal napas dengan perut. Ya, dengan diafragma, makanya dinamakan senam abdomen, mengolah napas lewat perut supaya jauh lebih optimal. Dan insya Allah nanti sebentar lagi kita akan belajar tentang respirasi. Ada bagian paru-paru yang 30% itu nggak pernah kebagian oksigen karena napasnya pakai dada. Ya, nah maka bapak dan ibu sekalian latih napas perut ini bagus banget. Ya, bisa membuat oksigen itu insya Allah 99% bisa masuk ke dalam paru-paru. Baik, sekali lagi coba ya. Dari kaki, anggap ini kaki ya. Ini punggung kaki, ini telapak kaki ya. Anggap aja dari kaki, ini anggap aja kaki ya. Jadi dari telapak kaki, dari punggung kaki terus ke betis, lanjut ke paha, lanjut ke pantat, lanjut ke pinggang, lanjut ke punggung, baru pindah ke tangan. Ya, sama tangan, punggung tangan, ya, telapak tangan sama, baru ke pergelangan tangan, baru ke lengan. Nyambung? Dari sini baru ke leher, baru ke wajah. Jadi nggak boleh dibalik, dari muka dulu ke punggung, ke tangan, ke kaki nggak boleh. Gagal itu. Itu namanya bukan massa simpatik. Ya, nggak bisa juga dari pantat pindah ke betis, terus ke paha, terus ke muka, terus ke tangan, nggak bisa juga. Ya, itu namanya pressure atau pijat atau urut. Tapi kalau massa simpatik, dia harus ada urut-urutannya. Nah, tekanannya kurang lebih 6 ounce atau bapak dan ibu pernah masang stiker nggak? Stiker, tahu stiker? Pernah masang stiker di kaca? Kalau salah masang apa yang terjadi? Ada rongga kan? Nah, kalau ada rongga, bagaimana cara mengeluarkan rongga udara itu? Ditekan kuat atau ditekan lembut? Kuat. Ya? Ditekan kuat atau ditekan lembut? Kalau lembut ya. Tidak pernah ini ketahuan ya. Kalau dicoblos bisa sobek stikernya. Kalau ditekan kuat keriput, kelipet-lipet. Jadi dia harus ditekan lembut. Ya, nah tekanan lembutnya kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Anggap ini kaki. Jadi harus tahapannya berurutan. Ya, punggung dia nggak boleh bablas. Ya, nggak boleh bablas begini. Nggak boleh bablas. Kenapa? Karena ini nodus. Ini nodus. Ya, sebenarnya juga nodus itu ada di sini. Kalau bapak dan ibu mau lebih telaten lagi, dimulainya dari sini. Ya, memang sederhana gerakannya cuma seperti ini doang. Pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, terus pindah ke sini. Jadi gerakannya sepotong-sepotong. Kalau begini urut namanya atau pijat. Kalau massa simpatik dia memang harus sepotong-sepotong. Bisa dipahami? Ya. Nah, kita anggap gerakannya sudah dari sini ya, supaya bisa terlihat lebih luas. Kurang lebih seperti ini. Tadi tanda panah merah tekanannya lebih kuat. Oke? Sampai di sini jangan dibablasin Pak Bu. Ini gagal. Ya. Panah merah tekanannya lebih
Kuat sampai di sini lepas, balik lembut. Tekan kuat, lepas, balik lembut. Jadi saat kita tekan kuat, dia terbuka ini. Limpatik sistem prajurit tubuh yang lagi pada main-main ini, lagi pada patroli, dia dipulangin, dibuka pintunya, dia masuk ke sini. Ya, lembut ini untuk menutup pintunya. Bisa dipahami? Ya, jadi bukan begini. Ya, bukan tidak dilepas. Jadi sampai di sini kuat, lepas, baliknya lembut. Kuat, lepas, baliknya lembut. Nyambung? Oke kali ya. Berapa kali? Boleh 7 kali, boleh 9 kali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya gini aja deh. Yang bawahnya kan Pindah. otomatis yang lembut kan biru. Paham ya? Yang Oke. atas ke merah. Biru itu. Gerakannya juga nggak boleh kebalik ya. Mohon maaf ya, itu bagian pantat bawah nih. Ya, bagian pantat. Jadi yang ini di bawahnya nih. Ya, itu dia diagonal dia ke arah luar. Yang ini nih. Ya. Dari sini, kalau ukuran pantat dari sini ke sini dia ada tengah-tengah, dia keluar. Di sini juga nodus nih, keluar. Oke. Nah yang ini juga begitu, pas sambungan. Jadi bapak dan ibu di sakral, tulang panggul, ya, dia keluar lebih kuat, ke dalamnya lembut, keluar lebih kuat, ke dalamnya lembut. Ya. Jadi nggak perlu juga satu-satu seperti ini, ya. Bapak dan ibu bisa melakukan ini, ya. Kan sambil tiduran nih ya. Jadi bisa seperti ini. Ya. Bisa juga seperti ini. Ya, tidak harus satu-satu sesuai dengan panah. Bisa dipahami ya. Nah, berikutnya untuk bagian wajah, panahnya keluar dulu ya. Yang ini nih, samping. Yang ke bawah, panah bawah merah. Berarti yang kebuka ke bawah. Yang ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang berikutnya nyamping. Kalau ini masas wajah, facial, semua arahnya keluar. Arahnya ke nodus. Ini nodus nih ya, yang ada titik-titik putih nih. Jadi semua yang kebuka ke bawah. Yang berikutnya di leher. Leher itu jangan dibuka ke atas, tapi dibukanya ke bawah. Karena cenderungnya dia di sini, di tulang selangkah namanya. Yang kemarin saya ajarin kalau lagi belajar ngantuk, tulang selangkahnya ini sambungannya 2, ada, coba pegang di sini, ada 2 sambungannya kan, diputar keluar, itu suplai oksigen, ngirim oksigen supaya nggak ngantuk. Iya ngantuk banget ya. Ada sini sambungan Terakhir. ya. Udah nggak ngantuk. Jadi yang dari leher, bapak ibu yang dari leher yang dibukanya ke bawah ya. Begitu juga yang dari samping ini dibukanya ke bawah. Terus sampai ke rongga dada atau apa namanya dada bagian atas itu dibuangnya ke ketiak. Nodusnya yang di ketiak. Yang dari tangan masing-masing punya nodus sendiri ya. Dari sini nodusnya ke pergelangan tangan, dari sini ke lengan, siku, dari sini dia ke ketiak. Yang dada ke ketiak, ini juga ke ketiak. Yang di bawah ini dia ke panggul. Di bawah ketiak ada serong dia ke panggul. Nah ini yang juga harus bapak ibu perhatikan. Semua yang di perut membukanya ke atas itu kemana? Ke tombok payer, ke 3 pemanas, 3 liter. Ya.
Ini yang dibukanya ke atas, ya. Yang di depan juga sama, bukanya ke atas. Yang di dalam paha juga bukanya ke atas. Ke atas itu ke pangkal paha ya. Sini. Nah, yang ini juga sama, ke atas ke perut, ke atas. Yang punggung kaki dia ke pergelangan kaki. Bisa dipahami Pak Bu? Baik. Kalau yang di tangan, mungkin Bapak dan Ibu bisa, jadi nggak perlu 2 kali kerja. Yang sebelah sini kan dia punggung tangan ya, ini ya. Arahnya sama ke atas ya. Yang di dalam juga sama arahnya ke atas kan? Ini yang di luar punggung, ini yang di dalam kan? Jadi nggak perlu satu-satu, terus pindah. Jadi bisa aja begini. Sekali jalan dua-duanya datang. Ya. Boleh jempol yang di atas, boleh jempol yang di bawah, terserah nyamannya aja. Tapi kalau di kaki nggak mungkin nyampe. Iya benar. Bayinya begitu, kakinya kaki bayi. Satu-satu aja. Satu aja ya. Iya. Satu aja. Biar lama. Kalau lama amplopnya banyak Pak. Batik wajib pakai minyak. Ya. Iya. Minyak zaitun boleh, minyak berkasih boleh, gitu kan? Jangan minyak Jelantah. Bekas ikan. Jangan minyak kayu putih. Kenapa? Karena dia keset. Ya. Kalau minyak putih dicampur jelantah boleh. Agak licin dia. Goreng yang asin. Ya, kalau minyak zaitun, minyak herbas ini dia lancar. Mending putut. Kalaupun misalnya nggak ada kedua minyak itu, pakai hand body aja bisa. Iya. Yang penting lancar. Nggak Tapi kalau becin mau ya. dapetin manfaat ya